nyembahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Ya teman-teman, tahun ini, tahun 2023, ini hari pertama ya teman-teman, untuk kita bersekutu bersama melalui online. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini boleh kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, tema kita di hari ini teman-teman adalah Tuhan memberi pengetahuan. Ya, Tuhan memberi pengetahuan. Nah, sebelum kita bahas tema ini, kita masuk dulu di ayat hafalan teman-teman. Ayat hafalan kita dari Amsal 9 ayat 10. Isinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, yuk kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Mantap. Nah, satu ketika teman-teman, setelah peristiwa air bah ya yang tadi kakak bahas di awal, maka bertambah banyaklah keturunan Nuh ya, Nabi Nuh. Semakin bertambah banyaklah mereka. Akhirnya mereka bersatu hati, berbicara dan sama-sama berdiskusi ya pada saat itu untuk pergi ke suatu tempat teman-teman, ke suatu tempat yang bernama Sinear, yaitu kota Babel. Nah teman-teman, mereka di sini ingin mendirikan sebuah menara. Nah teman-teman udah pernah ya lihat menara? Lihat ya, mungkin di foto ya gitu ya, di TV ya. Contohnya Menara Eiffel ya yang ada di Prancis, kan kita bisa lihat di TV. Wah, sangat indah, sangat megah, sangat bagus. Nah teman-teman, pada saat itu mereka ingin mendirikan sebuah menara. Nah, kenapa mereka ingin mendirikan sebuah menara? Dikatakan supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka hebat, bisa membuat menara itu sampai ke puncak langit teman-teman. Wow, menaranya itu mengkerucut ya, semakin ke atas semakin kecil. Nah, dan itu sangat tinggi. Nah, Allah pun melihat teman-teman, melihat apa yang dilakukan oleh manusia ini. Firman Allah sudah berkata bahwa mereka itu harus bertambah banyak memenuhi bumi, harus berserak gitu ya, memenuhi bumi ini. Tapi mereka menentang Allah pada saat itu teman-teman. Mereka menentang, mereka mau kami-kami aja gitu ya, kita-kita aja, kita bersatu, kita jangan sampai terpisah gitu ya. Mereka menentang kehendak Allah. Padahal Tuhan sudah berfirman untuk mereka tidak individualistis ya, untuk mereka berserak gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Tuhan juga memberikan mereka pengetahuan ya. Mereka sebenarnya orang yang pintar ya, sampai mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi. Tapi mereka menyalahgunakan pengetahuan yang Tuhan berikan untuk tujuan yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Ya, salah satunya mereka menjadi sombong. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah Allah
melihat perbuatan mereka. Allah akhirnya mengacau balaukan mereka. Mereka tidak tahu bahasa temannya sendiri ya. Jadi pada saat itu bahasa itu cuma satu teman-teman, zaman dulu. Cuma satu bahasa. Contoh ya, bahasa Inggris ya misalnya. Atau dulu bahasa Ibrani gitu ya. Hanya satu bahasa. Tapi ketika Tuhan kacau balaukan, mereka tuh bingung, temennya satu pakai bahasa Belanda, satu pakai bahasa Jerman, Prancis, ya, dan yang lain-lainnya. Mereka bingung, salah satu kacau balau. Makanya teman-teman, sampai sekarang dinamakan Babel ya, kota Babilonia. Artinya sebenarnya kacau balau ya, karena Allah yang mengacau balaukan pada saat itu akibat kesombongan mereka. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ambil dari cerita ini? Kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan memberikan kita ilmu pengetahuan untuk kita tahu ya, untuk kita semakin pinter, bukan untuk perbuatan yang tidak baik, bukan untuk hal-hal yang negatif, yang salah, tapi Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk tujuan yang mulia. Kenapa? Karena pengetahuan itu asalnya dari Allah. Makanya tadi di ayat hafalan kita apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar untuk memakai pengetahuan itu, kepintaran kita yang Tuhan berikan untuk tidak menyombongkan diri kita. Tuhan berikan kita kepintaran supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui kepintaran yang Tuhan berikan, ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan. Nah, ketika kita tidak memakainya dengan baik, ya, Tuhan bisa menghukum loh. Seperti mereka ini, walaupun di zaman air bah ya, Tuhan udah berfirman kan, dia tidak akan memusnahkan lagi manusia. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman, yaitu mengacau balaukan ya bahasa mereka. Nah, gimana dengan kita teman-teman? Ketika Tuhan berikan ilmu pengetahuan, memberikan kita kepintaran itu, apakah kita sudah gunakan dengan baik? Kita tidak boleh meremehkan orang lain ya, karena kita pintar, karena kita bisa. Akhirnya kita meremehkan orang lain yang tidak bisa. Kita anggap dia bodoh, kita anggap dia goblok gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada yang bodoh. Orang yang belajar, dia akan bisa menjadi pintar. Kenapa bodoh? Karena tidak mau belajar sebenarnya. Jadi tidak ada yang bodoh kalau tergantung diri kita sendiri teman-teman. Sekalipun Tuhan berikan ilmu pengetahuan, kita juga tidak boleh menyombongkan diri. Nanti akhirnya seperti menara Babel ini ya teman-teman, kacau. Kenapa? Karena sombong. Nah, kesombongan inilah yang harus kita musnahkan ya dari diri kita. Kalau udah, aduh, nggak boleh sombong ya gitu ya. Kalau udah mulai, aku kan lebih kaya, orang tua aku kan orang kaya, dia kan enggak. Aku diantar jemput mobil gitu ya ke sekolah, dia mah jalan naik angkot. Nah itu sombong namanya teman-teman ya, itu sombong. Lalu aku kan pinter, aku dilesin orang tuaku, aku bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa semua bahasa gitu ya. Nah kita mulai sombong. Nah ini dia, jangan sampai teman-teman kita sombong atau kita merasa diri kita paling cantik, paling ganteng gitu ya. Akhirnya kita menyombongkan apa yang sudah Tuhan berikan. Sebenarnya itu hanya karunia yang Tuhan berikan teman-teman, yang tidak harus kita sombongkan. Nah, mari teman-teman kita belajar untuk bahwa kita tahu bahwa Tuhan memberi pengetahuan supaya kita memiliki hikmat, bisa membedakan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan memberi kita pengetahuan supaya kita tidak menentang Allah ya teman-teman. Jangan sampai kita menentang Allah karena kita sangkin, wah aku kan hebat, aku bisa gitu ya. Kenapa ada orang ateis? Karena dia berpikir gak ada Tuhan, soalnya aku pintar, aku gak butuh Tuhan, aku bisa segalanya. Nah ini nih, akan ada konsekuensinya teman-teman. Lalu apa lagi?
LGBT ya. Tuhan sudah berfirman, perempuan menikah dengan laki-laki, bukan laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan sesama jenis. Nah, itu sebenarnya sudah menentang Allah. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jangan sampai menara Babel itu terjadi ya, kacau akhirnya. Lalu apalagi? Yang ketiga, selain Allah, Tuhan memberi pengetahuan untuk kita tidak menentang Allah. Yang ketiga, kita tidak sombong ya. Allah memberi pengetahuan untuk kita itu tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu semua hanya anugerah yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada yang boleh sombong di antara kita. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu udah pasti ya teman-teman. Maka dari itu mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya pengetahuan Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi temannya, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, itu saja teman-teman. Mari kita sama-sama untuk dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami belajar untuk kami bersyukur atas ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan. Kiranya kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah kiranya ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan tidak membuat kami menjadi orang yang sombong, tapi kami tetap rendah hati seperti Kristus sendiri memiliki pribadi yang rendah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.